Nah, berinvestasi di master modal syariah memang tidak hanya dapat cuan, tapi insya Allah selama kita konsisten ya, tetap berinvestasi yang syariah aja ya insya Allah balik lagi tadi sesuai judul ya, kita akan dapat berkah. Nah, sebelum jauh ngomongin tentang pasar modal syariah, tentang investasi saham syariah dan lain-lainnya, mungkin di awal-awal ini kita perlu refreshment dulu, kita perlu nge-reminder diri kita lagi ya terhadap pentingnya kita berinvestasi di era yang sekarang kayak gitu, di era ekonomi yang sangat dinamis seperti sekarang. Sebenarnya ada beberapa hal penting yang membuat investasi ini jadi wajib kayak gitu. Udah bukan lagi suatu keinginan atau hanya sekedar jadi pilihan, itu kayaknya udah bukan lagi pilihan, tapi udah jadi suatu kewajiban. Jadi kalau ditanya sekarang mau investasi nggak ya, mau investasi nggak ya, kayaknya udah bukan lagi pilihan gitu. Kalau kita pengen melindungi nilai uang kita dari inflasi, ya pastinya kita harus wajib berinvestasi teman-teman ya. Kita nggak bisa hanya ngandelin naruh uang kita di rekening tabungan biasa, itu lama-lama akan tergerus sama nilai inflasi itu sendiri. Angka inflasi di Indonesia rata-rata kalau normal mungkin sekitar angka 5 ya sampai 6 kalau kondisi ekonomi normal. Tapi mungkin karena pandemi sekarang aja inflasinya jadi rendah sekitar 3,5% sekian kayak gitu. Tapi kalau pas normal ya 5 sampai 6% itulah nilai uang kita tiap tahunnya tergerus ya sebesar persentase inflasi di tahun tersebut. Jadi itu yang harus benar-benar di sini kita pahamin dulu nih ya, yang melatar belakangi kita udah harus wajib berinvestasi ya salah satunya itu inflasi. Selain inflasi sebenarnya kita bicara lebih general lagi, lebih global lagi ya terkait potensi ya teman-teman ya. Indonesia ini sekarang kan posisinya kita masih jadi negara berkembang. Dan diproyeksikan di 2045 atau yang biasa disampaikan Bu Sri Mulyani Indonesia Emas 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju di bawahnya US, di bawahnya China, bahkan masuk top 10 dan bahkan top 5 ya. Jadi ini yang harus kita ambil peluangnya dari sekarang ya. Karena kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu, masa kita baru mau nanam benihnya nanti pas negara kita udah maju, nah itu baru telat. Tapi ketika kita nanam benihnya alias berinvestasi itu kan kayak kita nanam bibit, nanam benih ya, berinvestasinya dari sekarang, nanti ketika udah di 2045, ya insya Allah harusnya kita udah menikmati panennya lah, kita udah panen dari hasil benih-benih investasi kita dari 20 tahun yang lalu. Kalau kita bicara 2045 sekarang masih 2021. Jadi potensi ini yang menjadi latar belakang berikutnya ya setelah kita tahu adanya inflasi, terus adanya potensi dan yang terakhir hal pentingnya itu adalah soal mindset. Ini mindset yang saya rasa semua orang ya terlepas dia dari muslim atau enggak harusnya sudah mulai menerapkan mindset ini untuk kehidupan finansial mereka ya. Mindset apa? Let the money work for you ya. Dalam artian biarin uang itu bekerja untuk kita gitu. Kita boleh bekerja terus ya, namanya kita berikhtiar untuk mencari rezeki melalui bekerja, berbisnis atau yang lainnya boleh. Tapi jangan selamanya juga ya kita bekerja mati-matian, udah ngumpulin aset, ternyata asetnya dibanyakin atau dibiarin tidur gitu. Asetnya nggak ada yang kerja. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya selalu ingat pesan Bu Sri Mulyani, dia selalu menekankan bahwa perbedaan masyarakat di negara maju dan negara berkembang sangat signifikan bedanya. Orang di negara maju, mereka kerja keras, tapi aset mereka kerja jauh lebih keras. Nggak ada aset nganggur di sana. Beda dengan Republik kita ini ya, orang-orang pada kerja keras, tapi ternyata banyak asetnya yang tidur alias nganggur. Nah ini yang membuat mungkin tingkat kesejahteraan antara negara berkembang dan negara maju itu ada gap yang cukup lebar ya, karena ya dari mindset itu sendiri aja udah beda. Jadi teman-teman di sini yang udah mulai melek finansial,
mulai investasi, bismillah coba kita, pelan-pelan terapin ya, kalau saya pribadi selalu ingat jangan sampai ada aset yang tidur, jangan sampai ada aset yang tidur. Jadi sekalinya ada uang nganggur, ada uang dingin, saya pasti akan alokasikan untuk investasi, biar dia bekerja untuk kita ya. Jadi nggak cuma kita yang bekerja nyari uang, tapi udah mulai saatnya uang itu juga bekerja untuk kita. Nah selalu nah, salah satunya maksudnya ya kita bisa mempekerjakan uang untuk kita ya melalui berinvestasi saham di pasar modal kita ini. Bagaimana mekanismenya nanti pelan-pelan coba akan saya jelaskan. Nah, investasi sendiri ya perlu saya tekankan ya. Jadikan investasi ini ya, terlepas dari itu pasar modal, saham ataupun yang lainnya, itu menjadi kendaraan kita untuk menuju tujuan finansial ya. Semua orang saya yakin ya, entah dia beragama muslim atau enggak, pasti kan punya tujuan finansial yang beda-beda ya. Tiap orang di usianya dengan skala tujuan finansialnya juga pasti beda-beda. Saya pribadi saya masih punya goals, saya masih punya mimpi besar di usia 35 saya udah pingin merdeka finansial ya, dalam artian semua tujuan finansial saya udah tercapai, umur 35 udah tinggal santai-santai menikmati hasil dari benih-benih investasi dari sebelum-sebelumnya ya, itu tujuan finansial saya. Nah, pasti nantinya akan berbeda lagi ketika saya tanya ke teman-teman tujuan finansialnya apa, jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Nah, tujuan-tujuan itu tadi bisa kita capai kalau kita berinvestasi. Kalau kita hanya ngandelin nabung di rekening tabungan, ya kayaknya berat-berat susah juga ya untuk bisa mencapai tujuan finansialnya. Mungkin bisa tercapai, tapi dalam jangka waktu yang kita nggak tahu kapan. Kita punya target pengen bisa beli rumah harga 1 M misal di usia sekian. Cuma ngandelin nabung, nggak ada investasi yang bisa menghasilkan return tambahan. Ya pas duitnya kekumpul harga rumahnya udah makin naik ya. Itu logika sederhananya seperti itu. Makanya kita jadikanlah investasi ini tuh benar-benar jalan kita ya, salah satu ikhtiar kita untuk bisa menuju atau mencapai tujuan-tujuan finansial kita itu tadi ya, macam-macam. Nah, ini perlu saya highlight ya, seketika atau misal ya ada keluarga kita, teman kita yang mereka sama sekali nggak mau berinvestasi atau masih menutup mata lah dari dunia investasi, itu sebenarnya mereka juga sedang menghadapi yang namanya risiko ya. Risiko apa? Ya nilai uang mereka itu nggak akan aman dari yang namanya inflasi. Sama aja kayak mereka sedang sedekah ke inflasi ya, sedekah sebesar persentase inflasi di tahun tersebut. Misal mereka punya aset berapa ratus juta kayak gitu ya. Dalam setahun inflasinya ternyata 5%, ya 5% dikalikan ratus juta itu berapa. Nah, itulah yang kita sedekahkan ke inflasi. Karena tergerus. Kan sayang ya, daripada kita sedekah ke inflasi, mending kita sedekah ke tempat-tempat yang memang membutuhkan gitu. Janganlah ke inflasi. Makanya untuk bisa menghindari atau mengungguli ya angka inflasi ini ya, mau nggak mau kita dituntut ya untuk bisa berinvestasi. Karena takutnya dampaknya nanti kalau buat orang-orang yang masih menutup mata untuk invest kayak gitu, pasti tujuan-tujuan finansial mereka di masa depan akan berantakan. Dalam artian ya akan mungkin mundur tercapainya, akan semakin lama tercapainya, dan lain-lain. Beda dengan mereka yang sudah mempersiapkan finansialnya melalui investasi juga. Nah, tujuan finansialnya mungkin akan lebih cepat tercapai. Nah, bicara pasar modal secara general, kita belum bicara tentang yang syariahnya ya. Secara general, pasar modal Indonesia ini udah yang paling ramah kantong teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, saya pengen investasi tapi yang budgetnya nggak terlalu mahal-mahal kayak gitu. Jawabannya di mana? Di pasar modal. Di pasar modal ini kan ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada suku. Suku ini obligasi yang versi syariah ya. Dan budgetnya itu kantong-able semua. Istilahnya kantong-able tuh ya ramah, mau itu di kantong mahasiswa, mau itu di kantong ibu rumah tangga kayak saya, mau itu di kantong abang-abang ojol atau pedagang-pedagang kelontongan, itu semua bisa ya, karena sekarang dengan budget 100.000 sampai 1 juta aja ya kita udah bisa berinvestasi di beberapa produk pasar modal sekaligus. Jadi enaknya kita hidup di negara berkembang itu ya masih terjangkau kayak gini. Beda ketika kita udah mungkin hidup saat nanti udah jadi negara maju, semua pasti udah serba mahal ya, mungkin terjangkaunya udah agak sulit ya.
Nah, pasar modal di Indonesia juga teman-teman tenang aja, sudah ada landasan hukumnya, sudah ada peraturan pasar modalnya ya. Ada di bawah OJK, di bawah bursa, bahkan yang beragama muslim pun sudah ada fatwa DSN MUI. Ini yang perlu teman-teman highlight. Jadi kalau masih ada yang memperdebatkan di luar sana pasar modal itu haram, judi lah segala macam, kita ingatkan baik-baik. Pasar modal Indonesia itu sudah ada loh fatwa MUI-nya yang mengeluarkan MUI langsung bahkan ya, bukan lembaga abal-abal, ini MUI yang mengeluarkan. Jadi kalau mau memperdebatkan itu langsung debat aja sama MUI-nya gitu. Tapi yang jelas ini kan sebagai payung kita ya, sebagai orang Islam, bahwa kita bisa berinvestasi dengan nyaman ya di pasar modal kita karena memang sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi teman-teman